Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim taslima. Qad ya'lamu ma dzalika fi kulli waqtin wa hin. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim sallallahu ala Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kaum muslimin muslimat yang berbahagia dimanapun Anda berada, semoga tetap diberikan limpahan rahmat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama kepada pemirsa setia channel dakwah Yaspi Al-Asy'ariyah yang berbahagia. Ada sebuah pertanyaan yang harus kita jawab pada saat ini, yaitu apa sajakah tanda-tanda anak perempuan atau anak laki-laki itu sudah dihukumi balik? Apa saja tanda-tanda anak perempuan atau anak laki-laki itu sudah dihukumi balik? Karena batas taklif untuk ibadah, wajib ibadah itu adalah balik, bukan anak kecil yang belum balik. Baik, kita baca ini ada kitab Kasyifatus Saja, syarahnya kitab Safinatus Hafizatun Najah, halaman 15. Kita bacakan dulu ibaratnya, baru nanti kita simpulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumi fitah. Amin ya rabbal alamin. Faslun. Baik, iki fasal suci. Fi bayani bulughil muradi wal ma'sur. Alamatul bulughi thalathun. Tanda-tanda balik anak laki-laki ataupun anak perempuan itu balik iku salasun ono telu, ada 3. Fi haqqil unsa ing dalam haki anak wadon, wasnani lan loro fi haqqil dzakari ing dalam haki anak lanang. Untuk anak perempuan itu tanda-tanda balik ada 3, sedangkan untuk anak laki-laki tandanya cuma 2 saja. Ahaduha dari salah siwijine telu atau 5 iku taman khamsata asyrata, sampurnane umur 15 apane sanatan taune. Komariatan kang bangsa komariah, tahdidiyatan kang bangsa diplanggeri, ittifaqin lan mufakate ulama fil dzakari ing dalem anak lanang wal unsalan anak wadon. Bab tidak uhaute ngawitine khamsata asyara iku mining fisoli jamil badani awit pisae kabehane badan. Tanda balik yang pertama adalah anak laki-laki atau anak perempuan itu sudah mencapai usia 15 tahun komariatan, bukan masihiyatan, jadi bukan samsiah tapi komariah, penanggalan hijriyah. Karena kita tahu antara penanggalan komariah dan hijriyah itu dalam 1 tahun itu terpaut 11 hari. Maka kalau dalam Ashabul Kahfi itu tidur dalam gua itu 300 tahun Masehi, sedangkan kalau Komariah itu 309 tahun. Ada bedanya, terpaut 11 hari dalam kurang lebihnya dalam 1 tahun takdirun. Jadi anak laki-laki ataupun anak perempuan yang sudah mencapai umur 15 tahun Komariah secara tahdidiyatan, secara teliti, bukan takribiyatan, ini sudah dihukumi balik. Mengawali 15 tahun itu dari semenjak lahirnya, sudah keluar semuanya dari gua garbani ibu, dilahirkan sampai 15 tahun itu sudah menjadi balik. Yang pertama. Kemudian wathaniha uta kaping pindhone alamat 3 kali 3, 2 atau 5 sekali kestu iku al-ihtilamu ngimpi metu mani. Al-imna ayil imna tegese ngetokake mani.
wa ilam yakhruj lan senajan ora metu apal mani minal zakari saking zakar. Kaan ahsa kaya lamun ngrasa sapa wong bi khuruji lan metune mani fa amsakahu mengaker sapa wong ing mani wa saun lan iku padha ka kharaja utahe metu mani min tariki sanging dalane mani al mu'tadi kang dingatatake au ghairi utawa liyane tarikil mu'tad wa an sidadil asli sartane buntune dalan asline wa saun lan iku padha ka kana utahe ana pemetune mani ku fi naumin ing dalam turu au yang qadatin to melek bijimain kelawan kumpul au jima au ghairi dalane jima. Tanda yang kedua itu adalah ihtilam. Ihtilam itu bermimpi mengeluarkan air sperma. Bermimpi mengeluarkan air sperma. Baik keluarnya itu jadi bermimpi mengeluarkan sperma, walaupun keluarnya itu tidak sampai keluar di luar. Misalnya contohnya dia merasa keluar mani, keluar sperma, terasa nikmat dan sebagainya, tapi ditahan di dalam zakarnya, tidak sampai keluar. Ini memang tidak wajib mandi, tapi sudah menjadikan orang itu balik karena sudah keluar. Jadi lewat di batang zakar itu sudah dianggap keluar. Tapi karena tidak ada wujud yang di luar yang bisa dilihat, maka tidak wajib mandi. Tapi kalau pada akhirnya juga keluar juga, nanti ditahan beberapa menit keluar juga, nah itu wajib mandi. Kemudian keluarnya, walaupun keluarnya itu boleh dari jalan yang umum, yaitu lewat kemaluannya, atau lewat jalan yang lain, karena jalan kemaluannya mungkin ada penyakit dia tertutup, itu juga tetap balik, tanda-tanda balik. Kemudian keluarnya bisa dalam keadaan tidur bermimpi betul, atau dalam keadaan melek atau tidak tidur. Artinya tidak tidur itu ya bisa keluar sendiri, bisa dikeluarkan, disengaja dan sebagainya. Mengeluarkannya bisa dengan berkumpul kalau ada suami istri mungkin atau yang lainnya. Fi dzakari wal unsa, ing dalem anak lanang wal unsa nama dan itis isinina krana umur 9 tahun. Qamariatan tahtiyatan indal bayjuri wasyarbini waladhi i'tamatu Ibnu Hajar wa Syaikhul anha taqribiyatu. Dan bermimpi atau mengeluarkan mani itu, baik itu tidur ataupun dalam keadaan terbangun, itu juga batasannya setelah usia 9 tahun, laki-laki dan perempuan. Walaupun perempuan langka sekali lah perempuan itu mimpi keluar mani. Yang umum khalibnya itu laki-laki, tapi perempuan juga langka itu berarti juga terjadi. Batasnya juga 9 tahun. Kalau sebelum 9 tahun dia keluar mani, karena dalam salah sebuah kitab itu dikatakan anak itu bisa atau imkan mengeluarkan mani itu semenjak sempurna usia 7 tahun. Itu sudah bisa mengeluarkan mani, artinya sudah seperti organ-organ reproduksinya sudah berkembang, sudah mampu untuk mengeluarkan yang namanya mani itu sudah semenjak usia sempurnanya 7 tahun. Tapi sebelum 9 tahun itu tidak dianggap itu adalah balik. Jadi baliknya itu mengeluarkan mani itu minimal usia 9 tahun. Sebelum usia 9 tahun itu tidak dijadikan hukum balik. Ini sudah ittifaq baik laki-laki dan perempuan. Kemudian selanjutnya yang ketiga, wasalithu atau kaping telune tondo-tondo balik iku al haidu haid fi haqqil unsa ing dalam hake anak Adam litis ayisirina karena umur 9 tahun takribiyatan kelawan kira-kirane arep mendekati diangkana kelawan yen taon apa nek suasudane umur 9 tahun iku akal lah luwih gedhe min sittata asyara tinimbang 16 apane yauman dinane. Walau bila hadatin nasinajan kelawan waktu kan sedero. Jadi yang ketiga ini khusus perempuan, yaitu haid ketika sudah umur 9 tahun, tetap komariatan juga. Di wanita yang sudah anak perempuan yang sudah umur 9 tahun
komaria, kemudian mengeluarkan darah dari rahimnya, maka itu menjadikan dia dihukumi sudah balik. Cuman di sini 9 tahun itu ittifaq ulama fuqaha itu adalah takribiyatan. Artinya takribiyatan itu bisa kurang-kurang dikit. Di sini digambarkan pokoknya kurangnya itu lebih sedikit daripada 16 hari. Jangan lebih. Maksimal sebelum 16 hari. Misalnya 9 tahun kurang 15 hari mengeluarkan darah dari rahim, berarti itu sudah darah haid dan dia dihukumi sudah balik. Baik, dilanjutkan ini di bawahnya kaitannya dengan balik ini. Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, muru as-sabiyya bis-sholati idza balagha sab'a sinina. Perintahlah anakmu untuk melaksanakan sholat pada saat dia sudah usianya sempurna 7 tahun. Perintah. Kemudian wa idza balagha 10 sinina. Wa idza balagha lan nakristumaka sabi 10 sinina 10 tahun, berapa tahun? Fadribuhu 'alaiha. Maka pukullah dia kalau berani meninggalkan sholat. Ini terkait juga. Maka setelah usia 7 tahun kita disuruh memerintah anak-anak untuk melaksanakan sholat. Bukan hanya perintah tapi harus diberi contoh. Setelah usia 10 tahun maka kita harus memukulnya. Tentu pukulan durbata ghairu mubarihin, pukulan yang tidak menyakitkan. Ini terkait juga dengan balik dan tidak balik itu. Kenapa 7 tahun sudah mulai diperintah? Karena 7 tahun itu anak sudah mulai imkan, alat reproduksinya sudah mulai sempurna. Kalau dia mengeluarkan sperma sudah dimungkinkan, tapi belum balik. Nah, disuruh memukul ketika usia 10 tahun, anak itu dimungkinkan sudah betul-betul sudah mengeluarkan mani, sperma. Kalau perempuan sudah haid, makanya batasnya 10 tahun. Tapi nanti tahakuknya kalau memang tidak mengeluarkan sperma, tidak haid, maka tetap 15 tahun. Tapi kita melaksanakan mengajari anak-anak kita sebelum tahun-tahun itu tidak ada jeleknya, bahkan lebih sempurna. Alhamdulillah kalau sekarang anak-anak kita sudah mengaji, mungkin di TPA, di TPQ, di diniyah, di pesantren, sudah kecil, sudah sholatnya bagus, bacaannya bagus, Al-Qur'annya bagus. Nanti sewaktu-waktu dia sudah balik, sudah lancar, sudah tinggal melanjutkan saja. Nah, jadi tidak usah menunggu nanti diajari wudhu ketika 7,5, nanti repot. Nanti belum bisa, sudah kata terapan hukum taklif dia belum bisa. Maka sebelumnya kita siapkan dulu. Alhamdulillah sekarang sudah seperti itu. Baik, kita jawab kesimpulannya. Tanda-tanda balik itu adalah ada 3 untuk perempuan, ada 2 untuk laki-laki. Yang untuk perempuan dulu usia 15 tahun. Kalau sudah usia 15 tahun dia tidak pernah haid, belum pernah bermimpi keluar mani, tapi sudah 15 tahun dia sudah balik. Atau si wanita itu belum 15 tahun, baru 9 tahun, jadi komariatan takribiyatan tadi itu, terus dia bermimpi mengeluarkan mani, atau tidak bermimpi tapi secara melek dia mengeluarkan mani betul. Apa itu karena dia melihat sesuatu yang merangsang gairahnya mungkin, atau dia sengaja dikeluarkan biar bisa keluar. Ini menjadikan dia balik. Kemudian yang ketiga, si anak wanita tadi, anak perempuan setelah usia 9 tahun itu haid, mengeluarkan darah dari rahim, maka itu dihukumi dia adalah balik. Ini 3 untuk perempuan. Yang 2 untuk laki-laki. Yang pertama, usia 15 tahun. Bila tidak pernah bermimpi mengeluarkan air mani, sperma, kemudian juga di kenyataannya dia tidak pernah mengeluarkan spermanya, maka dia setelah usia 15 tahun dia sudah balik. Yang kedua, tandanya dia belum usia 15 tahun tapi mungkin sudah 9 tahun dia bermimpi mengeluarkan air sperma. Jadi manten betul-betul mengeluarkan air sperma, maka dia dihukumi menjadi balik. Terus ada tambahan sedikit, anak-anak kita
Yang sudah usia 7 tahun disuruh perintahkan untuk sholat. Kemudian kalau sudah usia 10 tahun diperintahkan agar kita memukulnya kalau berani meninggalkan sholat. Terkait juga dengan itu. Tapi insya Allah anak kita sekarang sudah mulai kecil, sudah kita ajari, kita biasakan sholat, sehingga ketika sudah waktunya taklif ini usia maksimal 9 tahun, ketika usia kemungkinan sudah balik, maka sudah pandai dan sudah terbiasa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri, Allahumma inni qad istawda'tuka man qara'tu wa ma sami'tu wa ma katabtu wa ma hafadtu wa ratutu ilayya 'inda hajjati ilayhi waj'alhu 'ilman nafi'an mubarakan fi dini wad dunya wal akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.